Bismillah, apa kabar semuanya? Kali ini aku akan tunjukkan 22 tombol shortcut di PowerPoint yang bisa membantu kamu bekerja dengan lebih efisien. Dengan menggunakan tombol pintas menggunakan keyboard, tentunya hal ini akan lebih cepat dibandingkan apabila kamu menggunakan mouse untuk mengaktifkan atau menggunakan tool tertentu. Terkadang juga kita harus menggunakan kombinasi antara keyboard dan mouse untuk mengaktifkan fungsi tertentu dalam PowerPoint ya. Teman-teman bisa menggunakan daftar isi yang ada di deskripsi untuk melompat ke bagian tertentu dalam video tutorial ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah pintasan untuk menambah dan mengurangi ukuran huruf. Untuk menambah ukuran huruf, kita bisa menggunakan Ctrl Shift dan tanda lebih besar. Kita coba perbesar ukuran fontnya ini. Ctrl Shift dan tanda lebih besar. Ini sama halnya jika kita mengklik tool ini ya. Kemudian untuk mengurangi ukuran huruf yaitu Ctrl Shift dan tanda lebih kecil. Seperti ini. Selanjutnya ada alignment atau perataan paragraf. Sama halnya dengan menekan tool ini ya. Rata kiri, tengah, kanan, dan rata kiri kanan. Seperti yang kalian lihat di sini, Ctrl E untuk rata tengah, seperti ini. Ctrl J untuk justify atau rata kiri kanan. Ctrl L untuk left atau rata kiri. Dan Ctrl R untuk right atau rata kanan. Kemudian menghapus kata. Apabila kamu ingin menghapus satu kata dalam suatu paragraf, kamu tidak perlu menghapus satu persatu huruf seperti ini. Kamu bisa melakukannya dengan langsung menghapus satu kata tersebut. Untuk menghapus satu kata ke kiri, kita bisa menggunakan tombol Ctrl yang diikuti dengan tombol backspace. Seperti ini. Tentu ini lebih cepat daripada menghapus per huruf ya. Kemudian untuk menghapus satu kata ke kanan, kita bisa menekan Ctrl diikuti dengan tombol delete. Seperti ini. Selanjutnya ada eyedropper atau tool untuk mengambil sampel warna. Umumnya, eyedropper hanya bisa mengambil sampel warna yang ada di dalam lembar kerja. Jika kita arahkan keluar area slide, kursor akan berubah sehingga kita tidak bisa mengambil sampel warna. Namun dengan menggunakan tombol Ctrl, kita bisa mengambil sampel warna di area manapun yang ada di layar, termasuk di luar aplikasi PowerPoint. Cara penggunaannya, aktifkan dahulu eyedropper seperti sekarang. Lalu tahan tombol Ctrl, lalu drag mouse atau klik tahan mouse dan arahkan ke mana kita akan mengambil sampel warna. Lihat, sekarang kita bisa mengambil sampel warna di sini. Kemudian saya akan mencoba mengambil sampel warna dari luar aplikasi PowerPoint. Tahan tombol Ctrl, lalu klik tahan mouse sambil mengarahkan ke tempat warna yang akan diambil. Ini adalah jendela Google Chrome ya. Lihat, eyedropper PowerPoint masih aktif. Misalkan saya ambil sampel warna yang ini. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi repot-repot kalau mau mengambil sampel warna. Selanjutnya, menyalin atau menduplikat objek. Di sini terdapat 3 perintah yang bisa kita lakukan, tergantung kebutuhan. Tidak termasuk Ctrl C dan Ctrl V ya. Yang pertama, kita bisa menduplikat dengan cara tahan Ctrl, lalu drag. Saya contohkan pada objek ini, tekan tahan Ctrl, lalu drag ke tempat yang diinginkan. Jadi dengan cara ini kita bisa menyalin objek dan menempatkannya dimanapun di area slide. Kemudian yang kedua, dengan Ctrl, Shift, lalu drag. Dengan tombol ini kita bisa menyalin objek dengan menyelaraskannya dengan objek yang disalin. Lihat, tidak seperti sebelumnya, objek hanya bisa disalin ke arah yang sejajar dengan objek yang disalin. Pergerakannya bisa horizontal maupun vertikal. Lalu yang terakhir, Ctrl D, ini agak mirip dengan copy paste ya. Namun kelebihannya, setelah menduplikat objek, lalu kita geser ke arah tertentu. Misalkan aku geser ke sini, saat menekan Ctrl D kembali, hasil duplikat akan mengikuti area yang kita tentukan tadi, seperti ini. Selain untuk menduplikat objek, Ctrl D juga bisa digunakan untuk menduplikat slide. Kemudian, shortcut selanjutnya untuk menampilkan dialog Save As. Alih-alih lewat menu file lalu Save As, kita bisa menampilkan dialog Save As hanya dengan menekan satu tombol, yaitu tombol F12. Tekan tombol F12 dan dialog Save As akan muncul. Selanjutnya, send backward dan bring forward. Umumnya untuk perintah send backward, kita bisa klik kanan di objeknya, lalu send to back, dan send backward untuk mengirim objek satu lapisan ke belakang. Sama juga dengan bring forward ya.
Untuk memudahkan kita bisa send backward dengan menekan Ctrl Shift kurung siku pembuka. Seperti ini. Lalu send backward, tekan Ctrl Shift kurung siku penutup. Seperti ini. Kemudian shortcut untuk menambah dan menduplikat slide. Untuk menambah slide baru, kita bisa menggunakan Ctrl M atau Enter. Jika menggunakan Ctrl M, walaupun kursor berada di text box misalkan, dengan menekan Ctrl M, perintah tambah slide tetap dieksekusi. Jika menggunakan Enter, teman-teman harus mengklik dahulu salah satu thumbnail slide sebelum menggunakannya. Seperti ini ya, klik dahulu thumbnail slide, lalu Enter. Maka slide baru akan terbentuk di bawahnya. Kemudian menduplikat slide, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selain untuk menduplikat objek, Ctrl D juga digunakan untuk menduplikat slide. Seperti ini ya. Lalu grup dan ungroup. Untuk grup kita bisa menggunakan Ctrl G, seperti ini. Kemudian untuk ungroup, kita bisa menggunakan Ctrl Shift G. Kemudian tentang menjalankan slideshow, tombol F5 bisa kita gunakan untuk menjalankan slide yang dimulai dari slide pertama. Jika ingin slideshow dimulai dari slide yang aktif, kita bisa menggunakan shortcut Shift F5. Shortcut selanjutnya untuk mengelola pen tool. Selama slideshow, kita bisa mengaktifkan pen tool yang digunakan untuk mencoret-coret di slide dengan menekan Ctrl V. Ctrl V. Sekarang pen tool telah aktif dan kita bisa mencoret-coret dalam slide ini. Kemudian untuk menghapus hasil coretan pen tool, cukup tekan E, maka semua coretan akan hilang. Untuk keluar dari mode pen tool, kita bisa menekan Ctrl A atau tombol Escape. Lalu yang terakhir, menyalin format pada suatu objek. Dalam hal ini, tool Format Painter ya. Untuk menyalin format pada suatu objek, kita bisa menggunakan tool Format Painter seperti ini. Namun PowerPoint menyediakan shortcut untuk ini, yaitu Ctrl Shift C untuk menyalin, dan Ctrl Shift V untuk paste atau menerapkan. Misalkan ini kita salin formatnya, Ctrl Shift C, lalu kita gunakan Ctrl Shift V untuk menerapkannya di sini. Baik, itulah tadi berbagai jenis format key yang menurut saya wajib kamu tahu. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial selanjutnya dari Sakarupa PowerPoint. Salam key, tapada salama.